Alasan atau sebab yang kedua, Nabiullah Musa alaihissalam meraih posisi sebagai ulul azmi adalah keteguhan, kesabaran, dan kekokohan beliau di saat menuntut ilmu agama kepada guru beliau, Khadir atau Khidir alaihissalam. Selama ini ketika kita menyimak kisah Musa di kala berguru, yang banyak dikedepankan adalah sikap tidak sabarnya beliau. Sehingga kita menganggap kalau Musa di saat belajar ini gagal dan tergambar sebagai orang yang tidak sabar. Padahal tahukah kita, beberapa ulama justru mengungkapkan di saat inilah nampak bagaimana ketabahan dan kesabaran Musa alaihissalam. Pertama, sosok Nabiullah Musa alaihissalam adalah manusia paling alim di muka bumi kala itu. Jika ada orang yang boleh merasa puas dengan ilmu, maka Musa adalah orangnya. Tetapi tidak. Ketika beliau mendapatkan informasi bahwa ada hamba Allah Ta'ala yang memiliki ilmu, yang beliau tidak menguasainya, beliau langsung bersegera untuk menuntut ilmu. Lihat bagaimana Nabiullah Musa. Beliau mendatangi ilmu. Padahal kalau beliau mau, beliau bisa mengundang sang guru untuk mengajari ilmu tersebut. Karena posisi beliau sebagai Nabi utama Bani Israel, bisa saja memerintahkan Khadir yang merupakan satu dari sekian orang Bani Israel untuk datang menemuinya. Tapi tidak. Nabiullah Musa ngepak koper, beliau berjalan berbulan-bulan demi untuk meraih ilmu. Gambaran semangat Musa alaihissalam saat beliau belajar adalah perkataannya yang direkam dalam Al-Quran, La abrahu hatta ablughal majma'al bahraini au amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti sampai tiba di tempat yang aku tuju, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Yang kedua, kesabaran Nabi Musa nampak di saat beliau menempuh perjalanan. Saat beliau istirahat di suatu tempat bersama murid yang menyertainya, Yusha ibn Nun, itu ikannya lepas. Padahal ikan itu menjadi clue. Allah ketika menunjukkan tempat Khadir mengatakan, ihmil alaika hutan fi miktal fa idza faqatta fahiyasam. Bawalah ikan, jika ikan itu kemudian lepas di tempat tersebut, maka itulah tempat yang engkau tuju. Celakanya, Yusha ibn Nun lupa memberitahukan kepada Nabiullah Musa. Sehingga ketika mereka sudah berjalan sehari semalam, Nabiullah Musa merasa keletihan dan meminta untuk disiapkan makan siang. Yusha ibn Nun mengungkapkan tuh, maaf guru, ikan yang kita bawa itu lepas di tempat kita istirahat di sebuah batu itu. Bayangkan kalau yang jadi guru itu adalah kita. Kita bawa murid suruh jaga barang. Barang itu hilang sehari sebelumnya. Baru kemudian informasikan, padahal barang itu menjadi kunci perjalanan. Itu kita bisa marah loh. Minimal kita akan otak-otakan tuh si murid. Otak kamu di mana? Tapi Nabiullah Musa tidak. Beliau langsung mengajak kembali, meniti jejak yang mereka lalui dan kembali di tempat tersebut. Di sini menggambarkan bagaimana obsesi Musa kepada ilmu itu mengalahkan rasa penat, rasa marah, rasa lelah beliau. Yang ketiga, kesabaran Nabiullah Musa saat menuntut ilmu ini adalah diuji lewat sikap gurunya Khadir yang cenderung ketus dan tidak memberikan apresiasi kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Musa tiba kepada Khadir, ia tidak disambut dengan red carpet, bahkan cenderung dijatuhkan sama Khadir. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ente Musa enggak akan bisa sabar ikut denganku. Ini ucapan Khadir jemaah, ini ucapan yang sangat menohok loh. Musa diserang di sisi terdalam, yaitu kesabarannya. Itu kan sama, kalau ada pemain bola, dikatakan, Mas, semesan Anda nggak bagus. Itu masih biasa. Kenapa? Karena pemain bola, kalau toh main poli, itu semesannya nggak bagus, wajar. Tapi kalau pemain bola dikatakan, Mas, tendangan Anda kurang cakep. Itu dalam jemaah. Kenapa? Karena keahlian menendang bola itu adalah keahlian basic seorang pemain bola. Musa diserang di sisi itu, kesabarannya. Marahkah Musa? Ngamukkah Musa? Banyak yang mengira bahwa Khadir itu lebih alim, lebih tinggi posisinya dari Musa. Ini tidak benar. Mayoritas ulama menyatakan bahwa ilmu yang dimiliki oleh Musa alaihissalam lebih luas dan lebih banyak. Beliau adalah Nabi, ulul azmi, seorang Rasul, dan beliau adalah Nabi utama Bani Israel. Perlu kita tahu semua nabi-nabi setelahnya itu semuanya nginduk kepada ajaran Musa alaihissalam. Sedangkan Khadir, status beliau sebagai seorang nabi saja masih diperdebatkan. Ini bisa kita bayangkan gitu. Kita katakan ini, punya profesi sebagai seorang pelaut. Sudah 20 tahun melayar di lautan. Lalu kita dapat informasi itu, ada anak SMK punya satu alat untuk nangkap ikan. Begitu kita minta ilmu ke dia, sharing ilmu, dengan pongahnya dia mengatakan, Pak, mohon maaf Pak, kalau orang seperti Anda ini kayaknya nggak cocok deh belajar dengan saya. Itu bisa kita otak-otakkan juga jemaah. Mas, jaga mulut ya Mas ya. Kamu belum lahir, aku itu sudah main di lautan. Mungkin akan kita katakan demikian gitu, saking jengkelnya. Tapi Musa tidak. Musa mengatakan, satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Nggak kepancing tuh Musa. Yang keempat, di saat menuntut ilmu ini, bagaimana adab Nabi Musa alaihissalam. Saat beliau datang, itu kalimatnya ketika ketemu Khidir, beliau nggak ngomong begini, Anda ini punya ilmu, gini aja deh kita sharing, saya kan juga punya ilmu, kita berbagi, bahkan ilmu saya lebih banyak loh. Nggak begitu. Musa mengucapkan kalimat, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda.
Di kalimat ayat ini, Al-Imam Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib mengatakan ada 12 adab dari ucapan Musa ini kaitannya dengan pemuliaan beliau terhadap ilmu dan gurunya. 12 adab, silakan pelajari. Yang kelima, bukti kesabaran Nabiullah Musa saat berguru ini. Dalam ketidaksabaran beliau ada kesabaran yang luar biasa. Memang betul Nabiullah Musa protes kepada gurunya saat melubangi perahu, saat membunuh anak, saat diajak membangun kembali bangunan. Tapi lihat, beliau walaupun protes, beliau tetap mengikut gurunya. Beliau tidak ngambek atau kemudian bahkan beliau bisa mendebat gurunya dengan bantahan lebih telak. Karena jawaban daripada Khadir saat menjelaskan masalah itu tidak berdalil. Kenapa Anda bunuh anak ini? Harusnya kan Khidir menjelaskan. Gini Musa, kamu nggak tahu tuh anak ini bagaimana. Tapi enggak kan, Khidir tidak terpancing. Dia hanya mengatakan, kan kita sudah perjanjian kalau kamu tidak protes. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hanya begitu Khadir jawabannya. Yang dibunuh Khidir itu anak-anak. Kalau yang dibunuh itu orang dewasa, Musa bisa husnudon. Mungkin Khidir membunuh karena orang sini. Dia tahu mungkin orang ini banyak kasusnya, banyak kejahatannya. Aku kan bukan orang sini. Tapi yang dibunuh kan anak-anak. Sejahat-jahatnya anak, apa sih kejahatan yang dibuat oleh seorang anak? Di sini saja kita lihat hikmah kesabaran Musa dalam kisah ketidaksabarannya. Ini alasan yang kedua. Alasan ketiga, insya Allah kita akan jelaskan di video selanjutnya.